Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad dan sahabat-sahabatnya bersikap tegas terhadap orang kafir dan kekafiran, tapi di antara mereka saling berkasih sayang. Sa'ad bin Al-Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai tanda kasih sayangnya kepada saudaranya, sama atau bahkan lebih kepada dirinya sendiri, beliau siap membagi dua apa yang dimilikinya kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'du, topik kultum kita kali ini adalah memetik hikmah dari ukhuwah Islamiyah antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Para pemirsa yang berbahagia, 2 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, terjadi peristiwa yang dikenal dalam sejarah sebagai Bai'atul Aqabah yang pertama. 10 orang jamaah haji dari Yatsrib tertarik menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan diri masuk Islam. Mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi sambil berbaiat tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, akan berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mereka kembali, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umair untuk mengajari mereka dan membimbing, menuntun orang-orang Yatsrib yang mau memeluk agama Islam. 1 tahun kemudian jumlah mereka bertambah. Jamaah haji yang datang dari kota Yatsrib yang telah memeluk Islam berjumlah 75 orang. Mereka kemudian mengadakan Bai'atul Aqabah yang dikenal sebagai Bai'atul Aqabah yang kedua. Mereka yang 70 orang ini ditemani oleh sahabat Nabi Mus'ab bin Umair yang kemudian bersama-sama dengan mereka kembali ke Madinah. Nah, mereka inilah yang mengajak Nabi berhijrah ke Madinah. Dan benar di kemudian hari, beberapa bulan tidak sampai setahun kemudian, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yatsrib, yang kemudian setelah beliau berada di Yatsrib, kota itu berubah nama menjadi Madinah. Nah, kaum muslimin di kota Yatsrib yang menyambut kedatangan Nabi dan sahabat-sahabatnya inilah yang dalam sejarah dikenal sebagai kaum Ansar.
Sementara sahabat-sahabat Nabi yang telah berjuang bersama-sama dengan Nabi di Mekah, mendampingi Nabi dalam keadaan susah dan duka, mereka inilah yang setelah sampai di Madinah dikenal dengan kaum Muhajirin. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan mereka antara kaum Ansar dengan kaum Muhajirin. Persaudaraan dalam Islam seperti kita ketahui bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan persaudaraan mereka itu lebih dari saudara sekandung atau saudara seibu dan sebapak. Mereka seperti digambarkan dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad dan sahabat-sahabatnya bersikap tegas terhadap orang kafir dan kekafiran, tapi di antara mereka saling berkasih sayang. Kasih sayang antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya digambarkan oleh Nabi kal jasadi, seperti satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, yang lain turut merasakannya, bahkan ikut demam. Di hadis lain Nabi menggambarkan bahwa persaudaraan sesama muslim atau sesama orang beriman itu kalbunyan yasuddu ba'dahum ba'da, seperti satu bangunan yang bagian lainnya menguatkan bagian lainnya. Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar tentu sekaligus mempraktekkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa mereka seperti tubuh yang satu, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Inilah yang dalam surah Al-Hasyr ayat 9 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansar, yakni orang-orang yang telah menempati kota Yatsrib dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mencintai orang-orang Muhajirin yang hijrah kepada mereka. Sebaliknya orang-orang Muhajirin yang hijrah ke Yatsrib dan diperlakukan lebih dari saudara kandung oleh saudara-saudaranya kaum Ansar, digambarkan wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka itu tidak mau membebani saudara-saudaranya kaum Ansar, sehingga tidak ada dalam hati mereka keinginan untuk membebankan dirinya kepada saudara-saudaranya, sehingga mereka tidak berhajat lagi kepada bantuan saudara-saudaranya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa. Mereka semua baik dari Ansar maupun dari Muhajirin mengutamakan saudaranya dibanding dengan dirinya sendiri, meskipun dirinya sendiri sangat membutuhkannya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang digambarkan wa may yukashuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang bisa menahan dirinya dari kekikiran
dan bisa menahan dirinya dari membebankan kepada orang lain, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana gambaran persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar? Nabi Muhammad SAW selain mempersaudarakan secara umum di antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, ada sahabat-sahabat Nabi yang dipersaudarakan secara khusus, seperti Abu Bakar As-Siddiq dipersaudarakan dengan Kharijah bin Suhair. Umar bin Khattab dipersaudarakan secara khusus dengan Utbah bin Malik. Sementara Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan secara khusus dengan Sa'ad bin Al-Rabi. Bagaimana gambaran persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Al-Rabi tergambar dalam kisah sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf sebelum hijrah sebenarnya adalah seorang pedagang yang sudah tergolong kaya raya lah. Tapi dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, maka beliau ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Tentu dia meninggalkan harta kekayaannya di Mekah, membawa dirinya dan sekedar harta yang bisa dibawa bersama dirinya. Sesampai di Madinah, karena Nabi mempersaudarakannya secara khusus dengan Sa'ad bin Al-Rabi, Sa'ad bin Al-Rabi menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf sebagai tanda kasih sayangnya kepada saudaranya, sama atau bahkan lebih kepada dirinya sendiri, beliau siap membagi dua apa yang dimilikinya kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf. Beliau menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku, saya punya banyak harta," karena Sa'ad bin Al-Rabi ini juga seorang hartawan, seorang pedagang juga. Dia menawarkan, "Saya punya harta ini, rumahku, kalau misalnya rumahnya 2, kamu ambil 1 rumahku, saya untukku 1. Kebun-kebunku, kalau 10 kebunku, kamu ambil 5, saya 5. Hartaku, ontaku, kalau 100 kamu ambil 50, saya 50. Bahkan dikisahkan bahkan istri beliau yang lebih dari 1 pun beliau tawarkan, "Saya bisa ceraikan dulu istriku, setelah lepas iddahnya baru kamu nikahi." Tapi dua-dua tawaran Sa'ad bin Rabi ini ditolak secara halus oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sa'ad bin Al-Rabi, "Terima kasih atas semua keikhlasanmu menawarkan milikmu dibagi 2 dengan saya. Tapi untuk hartamu tidak usahlah kamu berikan 1/2-nya kepada saya. Demikian pula istrimu tidak usah kamu sebut-sebut itu. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar, di mana pusat perekonomian. Saya akan berusaha mulai dari nol." Maka oleh Sa'ad bin Rabi ditunjukkanlah pasar, dipertemukan dengan beberapa orang koleha-koleha Sa'ad yang pedagang, dan pada akhirnya ternyata Abdurrahman bin Auf dalam usahanya itu sukses, sehingga sampai pada periode akhir Madinah, bahkan sampai Nabi meninggal dunia, beliau ini dikenal sebagai salah seorang di antara sahabat Nabi yang terkaya. Demikian kisah persaudaraan di antara
kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar yang dengan penuh keikhlasan semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya merelakan hartanya, merelakan bantuannya, pertolongannya kepada saudaranya kaum Muhajirin. Tapi kita melihat bahwa kaum Muhajirin juga memiliki kemandirian. Mereka tidak mau menggantungkan hidupnya kepada saudara-saudaranya kaum Ansar, tapi mereka dengan gigi, ulet juga berusaha dan membangun ekonominya sendiri. Saya kira baik Ansar maupun Muhajirin, mari kita memetik hikmah dari keikhlasan, kegigihan, kehidupan mereka yang saling berkasih sayang, saling tolong-menolong, sebagaimana digambarkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal izmi wal udwan. Mereka saling tolong-menolong, bantu-membantu, bergotong royong dalam kebajikan. Tetapi mereka saling mengingatkan untuk tidak saling mencelakakan satu dengan lainnya. Mereka tidak ada yang dengki, tidak ada yang cemburu karena kelebihan yang satu dari yang lainnya. Mereka tidak berupaya mencari-cari kesalahan saudaranya. Mereka tidak menggunjingnya. Mereka tidak berusaha untuk mencelakakannya dan mencari-cari kesalahannya. Singkatnya, mereka saling tolong-menolong dalam kebajikan dan saling cegah-mencegah dari kemungkaran. Demikian kultum kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.